Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya Diah Widiasari NIM C24180020 ingin menjelaskan tentang responsif analisis makanan ikan di praktikum biologi perikanan. Lanjut. Nah, pertama-tama itu kita buat datanya. Datanya itu terdiri dari nomor ikan, terus panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, yang usus organisme, jumlah makanan setiap ulangan, rata-rata, dan volume dalam bentuk mili. Nah, yang ini tuh mikroskopis. Kenapa? Karena organismenya itu harus dilihat menggunakan mikroskop. Dan ini tuh kayak berupa plankton gitu. Terus lanjut ke makroskopis. Makroskopis itu terdiri dari potongan udang yang sudah tercerna, terus udang, terus potongan ikan, lalu potongan ikan yang sudah tercerna. Tuh. Lanjut. Nah, selanjutnya itu kita buat tabel seperti ini ya, semua organismenya. Lanjut kita ke tabel J1, J2, J3. Nah, ini tuh 2, 3, 3 dari mana? Karena dari sini, misal nih kita dari J1 ditemukan Cetoceros sebanyak 2 ini ya, 2 sama di yang ke J2 itu ditemukan sebanyak 3 dan J3 itu ditemukan sebanyak 3 juga. Jadi di sini tuh ada 2, 3, 3. Nah, selanjutnya itu sama yang lainnya, yang kayak Nizia, terus Bacillariae, Nauplius juga kayak gitu. Lanjut. Organisme ke volume sekarang. Volume itu didapat dari penjumlahan dari J1 dan J2 dan J3. Misal nih, kayak Trichodesmium 0,004 itu didapat dari penjumlahan, terus ini yang pertama misalnya 0,0041, terus ditambah lagi sama yang selanjutnya. Ternyata di J2 dan J3 tuh nggak ditemukan, jadi ya udah masukin aja gitu yang volume ininya. Jadi selanjutnya juga sama ya. Lanjut kita nyari VI. VI itu rumusnya ini, total volume dibagi dengan sigma total volume dikali 100%. Nah, jadi tuh ini misalnya 44,3243 itu didapat dari 2 dibagi dengan 4,5122. Nah, ini nih nilai dari total seluruh V ini gitu, terus dikali 100%. Lanjut. Nah, OI selanjutnya tuh OI atau frekuensi kejadian ya kan. Ini tuh didapat dari frekuensi kejadian dibagi sigma frekuensi kejadian dikali 100%. Misal nih si Trichodesmium ini 33,33 nih ya. Dia dapat dari mana sih? Si ini tuh dapat dari ini 1 dibagi 3 kali ini J1, J2, J3, jadi dikali 100%, hasilnya 33,33 itu. Lanjut, kita nyari VI kali OI, jadi tinggal tambahin aja ini dikali ini, hasilnya segini, 0,0091 dikali 33,33 hasilnya sama dengan 0,3029. Lanjut sampai ke bawah. Selanjutnya itu IP atau indeks preponderance ya gitu ya. Nah, rumusnya itu VI dikali OI terus dibagi sigma VI kali OI kali 100. Nah, jadi itu gini, misal nih si 0,3029 dibagi dengan ini totalnya, terus hasilnya segini deh, dikali 100 dulu ya, jangan lupa.
sama yang lainnya juga gitu. Bisa ini 0,9973 dibagi 5925,3795, jadi hasilnya ini 0,0168 gitu. Oke, lanjut PIJ. Nah, PIJ ini total presentasi volume organisme dibagi sigma total presentasi organisme dikali 100%. Nih, misalnya si total volume organisme, misalkan ini dari Trichodermismium, terus dibagi dengan total semuanya, total keseluruhan makanan mikroskopis dan makroskopis. Nah, jadi itu 0,0091 dibagi dengan 99,9998. Hasilnya sama dengan sini, 0,001. Tuh. 0,001. Oke, lanjut. Ya lupa, tadi tuh ada PIJ kuadrat ya. PIJ kuadrat itu dia tinggal dikaliin aja, dikuadratin dari nilai PIJ itu dikuadratin, hasilnya segini. Oke, ikut ya ke bawah juga gitu. Terus jantan maksudnya kita buat grafik ikan suanggi jantan. Nah, ini tuh diperoleh dari nilai IP-nya atau indeks preponderance-nya. Nah, satu lingkaran ini tuh berarti dengan 100%. Artinya, dalam satu lingkaran ini tuh meliputi seluruh makanan ikan tersebut. Nah, terdiri dari apa aja sih? Bisa kita lihat, yang paling banyak itu 37%. Ya, yang warna kuning. Itu hasil dari si ini, tercerna, potong udang tercerna ya kan. Maksudnya makanan yang sudah tercerna tuh. Lanjut, ini 28% kita lihat dari sini, itu kayak dari udang, ini kayak dibulatin ya kan, nilainya tuh dibulatin, ini kayak ada keterangannya gitu, masing-masing warna itu ada keterangannya. Nah, sisanya itu tuh makanan mikroskopis yang tadi dari si plankton tadi itu, ini nih sedikit banget ikan. Lanjut, kita hitung luas relung ikan suanggi jantan. Luas relung ikan suanggi jantan itu diperoleh dari nilai nih BI. Pertama-tama tuh kita buat tabel kayak gini, terus kita lihat yang tadi kan kita nyari tuh PIJ kuadrat. Nah, terus kita cari deh jumlahnya, ya kan, nih jumlahnya. Terus kita cari BI sama dengan 1 per sigma PIJ kuadrat gitu. Hasilnya ini 3,1962 ini ya kan. Jadi 1 dibagi sigma PIJ ini dikuadratin segini. Terus BA itu harus menggunakan nilai BI. Jadi itu sebelum nyari BA kita harus nyari BI dulu. Nah, BA sama dengan BI kurang 1 per N-1. N ini dari jumlah keseluruhan. Tadi kita lihat jumlahnya itu ada 10 ya kan. Ada 10 organisme. Jadi itu N-nya sama dengan 10. Tuh guys. Nah, hasilnya ketemu 0,2440. Nah, dari hasil tadi kan kita tahu nih nilai BI-nya 3,1962, terus nilai BA-nya 0,2440. Terus dari nilai BI ini jantan kita bandingin nanti kalau misalnya kita udah nyariin nilai BI betinanya. Terus dibandingin di antara nilai kedua jantan dan betina, mana yang lebih besar. Kalau misalnya si jantan lebih besar, berarti dapat diindikasikan bahwa si jantan ini mempunyai luas relung makanan yang lebih beragam gitu dan lebih besar gitu. Selanjutnya ini nilai BA ini kalau dia tuh nilainya mendekati 0, berarti ini luas relungnya tuh cenderung sempit dan selektif. Nah, kalau misalkan dia nilai BA-nya itu mendekati 1, berarti
luas relung itu luas dan makanannya itu tidak selektif, jadi itu banyak ya. Lanjut, terus kita sekarang mau ngitung. Nah selanjutnya itu kita mau ngitung tumpang tindih ikan suanggi jantan. Nah itu tuh diperoleh dari nilai CH, dimana CH itu sama dengan 2 nih, 2 dikali sigma PIJ dikali PIB ya kan, terus dibagi sigma PIJ kuadrat ditambah sigma PIB kuadrat. Nah berarti kita harus mencari nilai PIB dulu. Nilai PIB itu bisa diperoleh dari ini nih, pokoknya itu dari tabel koper. Terus kita masukin deh, kalau udah 2 dikali sigma PIJ tadi kan ini dikali PIB, ini PIB, selanjutnya dibagi sigma PIJ kuadrat. Sigma PIJ kuadrat itu ini kan, ditambah sigma PIB kuadrat. Nih. Hasilnya sama dengan ini. Gitu guys. Jadi keseluruhan organisme itu dicari masing-masingnya. Terus kita buat ini tabelnya. Jadi itu terdiri dari jantan dan betina. Misal nih kayak jantan satu ini kayak cuman patokan doang ya kan. Nah kalau misalkan dia mendekati 1 berarti tidak ada persaingannya itu semakin besar. Tapi kalau misalkan kurang dari menjauhi nilai 1 berarti persaingannya itu kecil gitu antara jantan dan betina. Lanjut, panjang usus relatif. Panjang usus relatif ini rumusnya itu panjang usus dibagi panjang tubuh total. Bisa dilihat ya kan, nih panjang usus relatif nih, bisa dilihat dari ini panjang usus. Misal panjang ususnya 197, kita masukin dulu, kita buat tabelnya, terus kita masukin panjang tubuh totalnya. Habis itu kita masukin volumenya nih, terus kita masukin panjang usus relatif. Panjang usus relatif ini diperoleh dari panjang usus dibagi panjang tubuh total. Misalnya panjang ususnya 197 dibagi dengan panjang totalnya 184, jadi hasilnya 1,0707. Duh gue tadi tuh pokoknya gitu ya kan. Kalian mau tinggal bagi-bagian aja. Lanjut. Nah lanjut guys, sekarang tuh ada hubungan volume makanan dan panjang tubuh ikan suanggi. Itu rumusnya tuh VM ini volume makanan sama dengan alfa ditambah beta terus panjang totalnya. Pertama-tama itu tadi kan kita dapat ini buat tabelnya yang panjang total, terus volume, panjang usus dan panjang usus relatif. Terus kita cari totalnya, terus kita cari rata-ratanya. Nah dari pertama itu misal kita cari yang jantan. Nilai jantan yang A ini diperoleh dari hasil regresi antara PT dan volume. Nah cara mencari regresi itu si PT-nya ini sebagai X, nah volumenya ini sebagai Y gitu. Nah terus itu kita cari nilai A, nilainya ketemu 4,2171 dan B min 0,0164. Selanjutnya R kuadrat sebagai nilai determinasinya 15,0448. Nah sekarang persamaannya itu VM sama dengan 4,2171 ya dari A, lalu 0,0164 PT
dengan nilai determinasi 15,0448. Gimana cara bacanya? Jadi itu nilai bacanya itu volume makanan sebanyak pertumbuhan ikan sebanyak satu satuan panjang mempengaruhi 0,0164 panjang tubuh dengan sebesar 15 atau mempengaruhinya itu sebanyak 15,0448% gitu. Lanjut kita ke indeks lambung. Nah, indeks lambung ini rumusnya ini, ISC sama dengan SCW per BW dikali 100. Nah, SCW itu, nah lanjut ya guys, sekarang itu kita masuk ke indeks isi lambung. Indeks isi lambung itu mempunyai rumus ISC sama dengan SCW per BW dikali 100 SCW BW. Pertama-tama itu kita buat tabelnya dulu ya kan. Tabelnya itu berisi ini, bobot total, bobot ikan, terus volume organisme sama persentase hasilnya nanti. Nah, pertama-tama itu kita cari volume organisme. 0,8761 itu didapat dari jumlahan dari si J1 ini. Misal nih, bobot organisme pertama 0,494 ditambah 0,3821. Jadi hasilnya 0,8761 gitu. Selanjutnya kayak gitu juga. Nah, sekarang kita nyari ISC-nya. ISC itu sama dengan SCW per BW dikali 100. Jadi itu tinggal kita ini aja. 0,8761 dibagi 59. Jadi hasilnya 1,4849. Selanjutnya yang lain juga sama. Nah, kalau udah ketemu semua, kita cari rata-ratanya. Ketemu nih 3,4679. Maka dapat disimpulkan bahwa bobot organisme itu mempengaruhi bobot ikan sebanyak 3,4679%. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.